Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan bab Bea Materai. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Mbak Afifah Zakiatur Rasyidah dengan NIM 20401004. Yang kedua ada Mbak Dian Agustin Rahmawati dengan NIM 20401015. Yang ketiga ada saya sendiri, Novita Aldiani dengan NIM 20401042. Yang keempat ada Mas Fadlul Eko Arianto dengan NIM 20401045. Dan yang terakhir ada Mbak Eva Nur Hidayah dengan NIM 20401186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Agustin Rahmawati akan menjelaskan tentang pengertian bea materai. Bea materai menurut Undang-Undang 10 tahun 2020 adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik kertas maupun elektronik yang digunakan sebagai bukti atau keterangan. Sedangkan menurut Wikipedia, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat berdata dan digunakan di pengadilan. Dasar hukum bea materai yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1886. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan pada dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu materai. Yang ketiga, rangkap atau ikut ditandatangani dokumen tersebut terutang bea materai sama dengan aslinya. Dokumen yang dikenakan bea materai atau tarif bea materai. A. Tarif bea materai Rp6.000 untuk dokumen sebagai berikut. 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pendata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya Rp6.000. 3. Akta-akta yang dibuat oleh penjabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya Rp6.000. Surat berharga seperti wesel, promes, dan akses Rp6.000. Dan terakhir, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan Rp6.000, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula. A. Untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang seperti kuantas, billing, statement, dan lain-lain dengan batasan sebagai berikut. 1. Nominal sampai Rp250.000 tidak dikenakan bea materai. Kedua, di atas antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 dikenakan bea materai Rp3.000. Yang ketiga, di atas Rp1.000.000 dikenakan bea materai Rp6.000. B. Cek dan biliet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp3.000 tanpa batas pengenaan besar harga nominal. A. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000 dikenakan bea materai sebesar Rp3.000, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000 dikenakan bea materai Rp6.000. Bebas bea materai. Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah, daerah, dan bank. Kuantasi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah, daerah, dan bank. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang, tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
surat gadai yang diberikan oleh perum pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama dan bentuk apapun. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan bahwa terdapat dokumen-dokumen tertentu tidak dikenakan bea materai adalah dokumen yang berupa 1. Surat penyimpanan barang, 2. Konosemen, 3. Surat angkutan penumpang dan barang, 4. Bukti pengiriman dan penerimaan barang, 5. Bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, 6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, 7. Surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas. Segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan tabungan kerja serta surat-surat. Selanjutnya, saat terutang bea materai. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak dikatakan terutang bea materai pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak tersebut. Jadi, bukan pada saat ditantangani. Contohnya, kwitansi tanda terima uang. Yang kedua, dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak dikatakan terutang bea materai pada saat selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contohnya, dokumen perjanjian hutang piutang. Jadi, dokumen itu dikatakan terutang bea materai setelah dokumen hutang piutang tersebut ditantangani oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri dikatakan terutang bea materai pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian. Contoh dokumennya yaitu dokumen perjanjian antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan perusahaan kontraktor di Prancis dalam rangka pembuatan sistem pengeboran minyak lepas pantai. Perjanjian tersebut dikatakan terutang bea materai pada saat dimulainya pelaksanaannya perjanjian tersebut di Indonesia. Kemudian, pihak terutang bea materai. Pihak yang terutang menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen yang dibuat sepihak. Untuk dokumen yang dibuat secara sepihak, maka bea materai menjadi terutang pada pihak yang menerima dokumen tersebut. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka bea materai menjadi terutang pada masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dokumen berupa surat berharga. Terdapat pengecualian khusus untuk dokumen tersebut karena bea materai menjadi terutang pada pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut, jadi bukan yang menerimanya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, bea materai menjadi terutang pada pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Dan yang terakhir, dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, bea materai menjadi terutang pada pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Benda materai. Pertama, bentuk, ukuran, warna materai tempel, dan kertas materai. Demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan, serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kedua, bea materai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda materai, menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Keempat, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Kelima, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Keenam,
Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Ketujuh, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. 8. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. 9. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8 tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Selanjutnya, tata cara pelunasan bea materai. Pelunasan bea materai terhadap dokumen yang terutang bea materai dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: pertama, menggunakan benda materai atau materai tempel. Kedua, menggunakan kertas materai atau kertas segel. Ketiga, menggunakan mesin tera bea materai. Keempat, menggunakan alat cetak. 5, menggunakan sistem komputerisasi. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Pemateraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Selanjutnya merupakan subbab terakhir, yakni masa daluarsa dari bea materai. Untuk pemenuhan kewajiban bea materai dan untuk denda administrasi yang terutang memiliki jangka kadaluarsa, yakni setelah 5 tahun sejak tanggal dokumen itu dibuat. Ini mencakup keseluruhan dokumen serta kwitansi. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.